Oke, halo Pak Anies, kenalin nama aku Abigail dari Warizap Indonesia dan Bijak Memilih. Mau bertanya, jadinya di hidup ini kan Pak, kita punya banyak tujuan-tujuan yang mungkinnya baik. Tapi sayangnya realitas di lapangan dan realitas kehidupan untuk mencapai sebuah tujuan yang mungkin dampaknya baik ini nih mungkin harus melewati cara-cara yang quote and quote bisa dibilang dilematis secara etis atau yang kurang baik. Kayak aku yakin Pak Anies pasti punya banyak visi, gagasan yang baik untuk Indonesia, tapi semua itu kan percuma kalau nggak menang ya Pak. Akhirnya kan nggak bisa dilakukan, perubahan tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah, sayangnya mungkin tapi dalam berkampanye untuk memenangkan kontestasi ini mungkin harus ngelakuin hal-hal yang dilematis secara etis. Misalnya berkoalisi atau berteman sama grup tertentu karena masanya besar tapi mungkin mereka itu value-nya bertentangan. Terus habis itu mungkin berbagi-bagi atau goreng isu-isu sara karena itu populer di masyarakat. Bikin janji-janji yang wow yang masyarakat suka padahal mungkin mustahil untuk dilakuin atau tidak pernah di-plan untuk dilakuin gitu. Dan waktu mungkin setelah menang, governing pun itu kan banyak kompromi yang harus dilakukan untuk supaya mungkin tujuan itu bisa tercapai. Misalnya milih menteri, menterinya siapa? Apakah yang paling kompeten yang ditaruh atau harus ada titipan gitu kan? Apakah harus merem-merem dikit ke kasus korupsi kelompok tertentu? Kalau enggak nanti nggak bisa ngelakuin rencananya. Nah jadi pertanyaannya aku tuh to what extent untuk Pak Anies hasil akhir yang diinginkan atau hasil akhir yang baik itu menjustifikasikan cara-cara yang mungkin kurang baik. Does the end justify the means to you? Thank you. Makasih Abigail. Kita hidup dalam kenyataan dan tidak hidup dalam idealita. Jadi dalam mengambil keputusan kita akan punya, kalau saya boleh sederhanakan nih, boleh. Ada kuadran, 4 kuadran nih. Garis vertikal dan garis horizontal. Jadi 4 kuadran. Ini yang vertikal, yang atas itu benar, salah. Ini value. Oke. Kemudian yang horizontal itu baik, buruk. Ini konsekuensi. Oke. Kita seringkali hanya mau di satu kuadran, benar dan baik. Oke. Benar secara prinsip, baik secara konsekuensi. Dalam hidup, jangankan urus negara, suami istri aja kita akan ketemu dengan situasi nggak mungkin dalam satu kuadran itu saja, bukan? Jadi apa yang terjadi? Kita mungkin berada di kuadran kedua, mengerjakan yang benar tapi konsekuensinya tidak baik, atau kita mengerjakan hal yang baik mungkin secara salah. Yang tidak boleh adalah yang di kuadran bawah nih, sudah tidak benar, buruk pula konsekuensinya. Oke? That's life. Nah, yang baik dan benar nggak ada perdebatan. Tapi yang 2 kuadran yang diagonal ini, di situ letak judgment dan di situ letak leadership, di situ letak pengalaman, di situ letak kemauan mengambil risiko, di situ letak kepemimpinan diuji. Okay? Nah, ketika baik dan benar saja pakai SOP, udah jadi itu pakai SOP. Kenapa? Karena baik dan benar. Nah, dalam kenyataannya tadi misalnya contoh, ketika harus berdialog dengan semua kalangan. Berdialog semua kalangan. Bahkan ketika bicara pendukung itu semua spektrum. Yang diperhatikan biasanya hanya 1-2. Padahal spektrum pendukung itu banyak. Nah, ketika bertugas, apa yang dikerjakan? Bertugas bukan bergantung yang mendukung. Bertugas bekerja berdasarkan prinsip keadilan, kepentingan umum, akal sehat, sains, dan aturan perundangan. Itulah prinsip dalam mengambil keputusan. Dan itu yang kami gunakan. Nanti akan ketemu situasi. Harus ada aspirasi ABC untuk posisi menteri. Untuk posisi kepala ini, kepala itu. Betul? Kita nanti akan ngadepin dilema tadi. Nah, dilema tadi itu dijelaskan, dikomunikasikan, dan dibuatkan kriteria sehingga bisa menjadi parameter pengambil keputusan yang predictable. Jadi, Abigail, kita tidak berada dalam situasi hanya ambil idealita aja. Kebanyakan dari kita maunya yang baik dan benar aja tuh. Padahal dalam hidup gak mungkin hanya baik dan benar. Bahkan dilema paling sederhana gini. Jalan Sudirman,
itu satu arah. Betul. Satu arah. Ya. Di perempatan Semanggi ada sebuah rumah sakit di situ. Misalnya nih, terus ada kejadian kecelakaan di mana orang yang celaka harus dibawa ke rumah sakit. Dan jalannya itu macet, jalan berlawanan arah, itu jalan yang kosong. Apa yang harus Anda kerjakan? Menunggu macet dan yang kecelakaan sampai ke sana terlambat? Atau Anda ambil jalur yang berbeda, salah secara prinsip, tapi baik secara manfaat. Anda ambil keputusan itu. Saya ambil jalan yang melawan dengan arus karena saya mau menyelamatkan orang yang kecelakaan supaya cepat sampai ke rumah sakit. That's judgment. Ya, bagus sekali poin. Dan jangan cepat-cepat. Ini the end justify the means. Sebentar. Can you argue that to someone yang sudah dying? I don't think you will argue that. Jadi jangan juga dibuat generik. The ends justify the means. Lah kalau ends-nya menyelamatkan nyawa, let's do it. Kebayang ya? Nah inilah letak judgment. Jadi saya pegang ada 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu paling ideal. Yang kuadran di ujung diagonalnya dihindari. Yang 2 itu gunakan judgment. Dan itulah kenapa harus ada leadership. That's the answer. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan sekali.